Tuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feby Nur Fadila dan teman saya. Zikri Antariksa. Di sini saya akan mewawancarai sedikit tentang pengaruh kedisiplinan di bidang pendidikan pada generasi Z. Eh, pada saudari Maika Kito, saya akan bertanya tentang pengaruh kedisiplinan dengan pertanyaan, mengapa kedisiplinan dianggap penting di era digital? Apa sih yang Anda tahu tentang kedisiplinan di era digital ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Michael Waalaikumsalam Fitri warahmatullahi Cipto wabarakatuh. dengan NPM 221000157. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari saudari Feby Nur Fadila tentang apa? Mohon maaf tadi saya lupa Mengapa kedisiplinan pertanyaannya. dianggap penting di era digital ini? Jadi menurut saya itu kedisiplinan di era digital sangat penting. Ya betul, sangat penting karena kita sebagai generasi milenial tidak terlepas dari yang namanya sosial media, eh, pokoknya semua hal digital aja pokoknya. Jadi kenapa sangat penting? Contoh kalau misalnya kita tidak update mengenai berita-berita yang disebar di jaring media sosial, kita akan ketinggalan zaman, ketinggalan. Jadi intinya mah pokoknya mah ketinggalan segala hal aja Iya. dari sosial media itu. Jadi menurut saya seperti itu. Dan untuk Saudari Paujan, apakah Anda mempunyai pandangan berbeda terhadap pertanyaan saya? Oke, menurut saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam Muhammad warahmatullahi Rizwan, wabarakatuh. Salih Jupiter dengan NPM 221000153. Menurut saya pertanyaan tadi itu sebenarnya sangat penting disiplin di era sekarang karena disiplin itu kita bisa untuk menyaring berita-berita sekarang. Kita harus bisa memilah dan memilih mana berita yang benar, mana berita yang salah. Saya setuju juga dengan pendapat Michael Tito. Benar juga. Menurut saya segitu. Cukup sekian. Oke. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana cara Anda menerapkan kedisiplinan untuk diri kita sendiri? Untuk Saudari Ya baik, Maika, bagaimana cara kita menerapkan kedisiplinan? Eh, untuk saya pribadi sih, jadi saya akan mematok, saya akan menarget suatu hal. Contohnya, saya ingin memiliki cita-cita yang besar untuk saya gapai. Saya akan menerapkan pola hidup disiplin dalam hidup saya. Agar apa? Agar cita-cita yang saya impikan itu dapat bagaimana? eh, segitu aja sih, atau mau sama contohnya gitu? Jadi dengan cara apa gitu? Cukup. Caranya itu Oh, bagaimana? jadi dengan cara menerapkan kedisiplinan itu caranya dengan kita itu punya targetan untuk misal contoh beberapa tahun ke depan kita ingin mendapatkan eh, gimana ya? Apa dengan cara bangun tidur pagi gitu biar bisa kita menerapkan kedisiplinan sejak sekarang gitu dari Iya, contohnya seperti itu kita harus menerapkan kedisiplinan.
dari hal kecil apapun seperti tidur, bangun tidur seperti bangun tidur tepat waktu, pergi ke kampus tepat waktu. Karena apa? Kita disiplin. Karena kita punya target. Targetnya apa? Kita mendapatkan IPK yang baik, yang besar, yang bagus sebagai sebagai apa lulusan terbaik dari universitas. Itu cita-cita kita ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Jadi kita sendiri harus punya target Ya, ya, cukup. agar kita menjadi disiplin itu. Seperti itu. Kalau dari Pak Wijan sendiri, bagaimana bentuk kedisiplinannya untuk diri kita sendiri? Ya menurut saya juga sama, setuju seperti Bang Mike. Kita harus bisa mulai dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Karena sebenarnya kedisiplinan itu bisa disiplin karena terbiasa. Kita harus bisa mulai dari hal-hal kecil dulu, benar. Kita harus bisa bangun pagi, bangun tepat waktu, mengerjakan tugas baik sesuai deadline. Yes, ya benar pokoknya dari hal-hal kecil terlebih dahulu. Dikerjakan dari hal-hal kecil. Terbiasa Oke, dari hal-hal kecil. oke, baik. Lanjut aja ya ke pertanyaan ketiga. Eh, Caranya gimana ya agar tetap konsisten menjalankan kedisiplinan di era digital ini? Kalau menurut saya kembali lagi ke pernyataan yang sebelumnya, kita harus dibiasakan karena suatu hal yang menjadi kebiasaan itu adalah satu hal yang selalu kita lakukan terus-menerus seperti itu. Jadi kita bangun disiplin setiap hari itu harus dilakukan secara terus-menerus. Kayak tadi bangun tidur, setiap hari bangun tidurnya disiplin, setiap hari pergi ke kampusnya disiplin tepat waktu, seperti itu sih. Oh, Dijadikan kebiasaan sama kita sendiri kayak gitu. oke, oke, oke. Eh, Pertanyaan keempat, dampaknya apabila tidak menerapkan sifat disiplin itu bagaimana ya? Dampaknya, Ya, dampaknya itu banyak. Bisa kita ketinggalan sesuatu berita atau apapun lah ke kegiatan kita sendiri. Dampaknya bisa ke kehidupan kita, bisa ke apa namanya? Bisa Duh, apa sih? Terlalu bentar. Jadi ya Duh, saya mau menambahkan dari namanya Bang Fauzan Khalid. boleh. Jadi dampaknya ke kehidupan kita sendiri itu kita akan menjadi kacau, tidak teratur, tidak disiplin. Jadi nah sangat itu benar. membuat kehidupan menjadi kacau lah. Intinya mah kayak gitu. Intinya mah jadinya tidak teratur lah kehidupan kita tuh. Iya, tidak teratur, kacau. Nggak ada tujuan nantinya, tidak ada target. Itu sih dampaknya. Ya, ya. Dan untuk pertanyaan kelima, menurut Mahika sama Paujan, apakah semua orang harus memiliki sifat disiplin? Sangat-sangat perlu karena hmm, kedisiplinan itu harus ditanamkan dalam diri sejak kecil. Untuk apa? Untuk menjadi orang yang teratur, orang yang pokoknya mah jadi orang yang disiplin aja gitu, teratur dalam hal seperti itu. Kan sekarang di era zaman zaman Z apa Ya, generasi generasi Z Z. Generasi terlepas Z. dari jejaring media sosial, tidak terlepas dari berita-berita online, berita-berita terbaru saat ini. Coba kalau kita nggak disiplin, oh benar kata Fauzan, kita akan ketinggalan segala hal seperti itu.
Oke, pertanyaan Dan terakhir akan dibacakan oleh Zikri. ya, jadi intinya saya pengen nanya ke kalian berdua, kalau misalkan kenapa nih kedisiplinan itu menjadi kunci kesuksesan, dan menurut kalian kayak gimana nih jawabannya? Pandangan kalian. Boleh dari Fauzan dulu, kenapa? Oke, siap. Menurut saya, kenapa kunci kedisiplinan buat kesuksesan ya? Karena kalau kita ingin sukses, kita harus bisa disiplin. Kita harus bisa disiplin waktu, disiplin tenaga, disiplin, pokoknya disiplin segalanya. Karena kunci kesuksesan itu ya itu disiplin. Kita harus bisa terbiasa dengan hal-hal yang harus kita targetkan, yang harus kita impikan, itu kita harus konsisten untuk menjalankan itu, untuk sampai tujuan itu tercapai. Gitu sih. Karena kalau kita tidak disiplin, kita tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan itu, kesuksesan tersebut. Oke, Cukup, baik, sekian. cukup. Dan kali ini saya akan nanya ke Michael ya. Siapa tahu punya pendapat yang berbeda. Boleh, silakan Michael. Ya baik, jadi menurut saya tadi pertanyaan kedisiplinan menjadi kunci kesuksesan sangat betul, karena ketika kita menginginkan suatu hal, pasti kita wajib berusaha, wajib mengusahakan mengusahakan intinya. Bentar, saya ini ditelepon sama ibu saya. Dia bilang, ya, iya udah, mohon maaf ya. Jadi betul seperti itu. Jadi kedisiplinan menjadi kunci kesuksesan. Karena jika kita ingin sukses, kita harus hidup secara teratur, hidup secara disiplin, betul. Tidak jauh dari kata Fauzan tadi. Seperti itu. Nah, jadi kita udah ngasih beberapa pertanyaan nih ke kalian, dan pendapat kalian tuh berbeda-beda ya, dan ya bagus lah. Dan wawancara kali ini saya tutup aja. Sekian, saya Zikri bersama rekan saya. Benar, Fadila. Terima kasih ya kalian semua. Semoga kalian tetap dalam Terima kasih. lindungan Allah ya. Assalamualaikum. Ya, ini Terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, Waalaikumsalam. makasih semua.